Dipersembahkan oleh Tunggu lagi di Hot Room. Malam semakin larut, kopi kesayangan Horman tetap mendampingi kopi luwak white coffee. Nggak ada tandingannya, terlalu enak. Sebelum saya tanya ke Pak Taufik Basari, ada satu pertanyaan singkat kepada Pak Aryas Adi, pengacara dari keluarga korban. Apakah dua lebam di tubuh korban difoto nggak sama keluarga waktu itu? Ada difoto nggak? Ada, Bang. Menurut Anda sebagai Ada manusia foto, normal, itu bekas pukulan atau memang ada kemungkinan bahwa kalau mayat itu kalau sudah jadi mayat bisa lebam? Nah, kalau itu kami nggak bisa menjelaskan, Bang, karena itu tentu harus ahlinya. Kalau kami nanti jadinya menduga-duga, Bang. Tapi lebam itu menurut Anda sangat mencurigakan? Ya, artinya lebam itu kan ada penyebabnya, Bang. Apa sebetulnya penyebabnya itu kok bisa menjadi lebam? Kan pasti apakah ada benturan, ada bagaimana begitu. Sehingga tentu Pak Taufik, yang bisa menjelaskan adalah forensik, Bang. Taufik Basari, apa keanehan Anda Komisi 3 yang juga ahli hukum? Apa keanehan yang Anda lihat dalam kasus ini? Kalau saya mencatat ini terdapat kekurangan sensitivitas dari pihak Polda Kaltara dalam hal menangani perkara ini. Ya. Apa itu? Ya, pertama-tama ini belum sampai pada proses penyelidikan yang tuntas, tapi sudah memberikan keterangan di awal. Membuat kesimpulan begitu? Membuat kesimpulan, ya meskipun dikatakan bahwa ada dugaan sementara, tapi ibarat puzzle, dia puzzle-nya belum lengkap. Kalau belum lengkap, kita belum bisa mendapatkan gambaran utuh. Kalau Anda pribadi ada kalau melihat data-data yang sudah di medsos, ada apa komentar Anda? Menjurus kemana? Pembunuhan atau kelalaian? Begini, saya tidak ingin kita kemudian memiliki asumsi-asumsi yang tidak didasarkan pada hasil kesimpulan dari proses berdasarkan. Tapi ini tidak mengikat, hanya murni pendapat pribadi. Justru saya menghindari itu. Jadi kita harus menghindari memberikan asumsi terhadap hal yang memang belum tuntas diselesaikan gitu ya. Oleh karena itulah maka kita harus mendorong agar pihak Bareskrim ya. Jadi gini, karena masyarakat ini sekarang juga masih trauma kan kasus Sambo. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Polda Kaltara harus hati-hati. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Apa yang perlu difokus oleh Polda Kaltara? Yang perlu difokus pointer apa? Saya malah mendorong agar ini diambil alih oleh Bareskrim ya, supaya masyarakat nanti akan menerima apapun hasilnya. Kalau misalnya masih ditangani oleh Polda Kaltara, ya terlepas dari ya ada atau tidak keanehan dalam proses ini, tapi orang akan lebih percaya apabila yang menangani bukan orang-orang yang ada di sana. Oleh karena itu ketika Bareskrim itu mengambil alih, itu akan lebih diterima nanti. Pendapat yang bagus. Jadi jangan ditangani oleh Polda Kaltara, tapi Bareskrim ataupun Propam Mabes itu jangan menjadi pengawas saja. Ya, langsung turun, take over. Take over, syukur kalau melibatkan pihak ketiga. Oke, terima kasih. Tadi waktu istirahat, kuping saya itu ada mendengar beberapa pointer yang menurut Bapak ada keanehan. Bisa diulang nggak tuh? Pointer-pointer tadi. Walaupun itu baru sinyalemen pribadi, coba diulang lagi. Sebagai kriminolog. Yang belum jelas di dalam pemberitaan. Kan? Mengapa pada jam kerja dia ada di rumah dinas? Pada waktu itu Kapolda ada di mana? Barangkali kalau dia di rumah ya masuk akal dia ada di rumah. Kemudian dalam berita tidak pernah diberitakan ada bunyi letusan senjata api. Sehingga kan itu kemudian menjadi pertanyaan. Bahkan dalam berita kalau sudah tembus ke paru-paru berarti senjatanya ada dong bunyi, ada meletus dong. Harusnya berbunyi, gitu kan? Tapi tidak ada pemberitaan tentang adanya bunyi. Sehingga itu kemudian menjadi sesuatu yang perlu ditelusuri. Yang ketiga apa? Gitu ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi yang dinyatakan oleh pengacara keluarga tentang lebam mayat memang harus dibuktikan, diterangkan oleh ahli. Tetapinya ini siapa ahli? Gitu loh. Tidak sembarangan. Harus orang yang berpengalaman, kompeten untuk menjelaskan.
Tadi saya menguraikan, tapi saya mengatakan saya tidak bisa memberikan kesaksian, saya punya pengetahuan. Jadi harus yang betul-betul kompeten yang menjelaskan, dan itu yang harus dinilai. Ahlinya benar-benar ahli enggak sih? Ya. Gitu. Silakan. Beliau kan ahli kriminologi ya kan. Mungkin nggak terjadi lebam mayat dalam hitungan waktu tertentu, walaupun beliau tidak boleh memberikan keterangan ahli, tapi berdasarkan pelajaran yang beliau terima. Ini tidak mengikat, Pak. Ya. Personal opinion. Pelajaran yang pernah saya peroleh 30 menit setelah kematian Ya. bisa terjadi lebam mayat, dan biasanya pada organ tubuh bawah. Gitu. Oh begitu. Tapi nanti perlu dikonfirmasi kepada ahlinya gitu. Ya, itu berdasarkan pelajaran, Pak ya. Ya. Oke. Bapak Yang menarik gimana? tadi itu ada informasi bahwa ada CCTV juga merekam ada peluru yang keluar. Itu menjadi aneh juga gitu loh. Kenapa? Ya bagaimana peluru keluar itu lewat mana, jalur mana, wong di dalam kamar itu. Menembak itu dari mana, nyasarnya kemana gitu loh. Menghadap kemana, Menghadap itu kemana jadi- itu menjadi menarik. Nah, pertanyaan saya, kalau peluru ini Pak Susno nih, kalau peluru ditembakkan ke tubuh kita, emang bisa tembus sampai ke belakang, sampai kena ke dinding? Tergantung jaraknya. Tergantung jarak, Nah, tergantung kalau ini belakangnya. kan bagus sekali Bang peluru. Ya. Seandainya itu jarak dekat, Ya. itu beliau jagonya itu teorinya, walaupun tidak memberikan keterangan. Itu pasti ada jelaga. Ya. Apalagi senjata yang dibersihkan, jaraknya berarti mepet kan. Meledak, berarti di baju pasti ada jelaga. Mbak, bisa tembus sampai ke belakang nggak ke punggung? Tembus, apalagi senjata otomatis. Oh bisa ya? Tembus, tembus. Kan potongan-potongan informasi ini kan harus dirangkai, Bang. Ya. Ini yang menjadi penting ya. Yang mulai dari tadi dikatakan misalnya bagaimana seseorang membersihkan itu posisinya seperti apa, tangannya apakah kidal ataukah tangan kanan. Kalau kidal berarti pelurunya nanti ke arah kiri atau kanan gitu kan, yang terkena di jantung ya. Berarti kan posisi kemudian posisi pelurunya juga apakah dari bawah, angle-nya di mana dia? Ya berapa derajat dari posisi dia lukanya itu. Apakah dari bawah, dari atas, dari samping, kiri, kanan. Nah, itu yang kemudian harus dirangkai sedemikian rupa sehingga kemudian bisa dijelaskan secara utuh ya apa yang menjadi penyebab ini. Nah, keterangan-keterangan ini kan belum secara utuh dirangkai, tapi kemudian di awal sudah dikatakan ada Kalau gitu kelalaian. Pak Kombes, ya, Kadif Humas Polda Metro, Polda Metro lagi, Kaltara. Apakah Bapak setuju bahwa kasus ini tidak akan objektif kalau disidik di Polda Kaltara atau sebaiknya ke Bareskrim? Silakan. Baik, Bang Hotman, kami berupaya Polda Kaltara berupaya seoptimal mungkin berdasarkan sumber daya yang kami miliki untuk memproses penyelidikan meninggalnya Brigadir SH secara objektif dan transparan. Dan mulai beberapa hari yang lalu sudah dilakukan asistensi supervisi dari Bitpropam, Mabes Polri, dan Bareskrim, mulai dari Puslapor, Inapis, dan Ditpidum, agar betul-betul penanganannya bisa optimal. Ya, gini Bang, ini kita bukan meragukan bahwa Polda Kaltara tidak mampu. Ya. Tapi ini terkait dengan kepercayaan publik. Ya. Ya. Ini penting karena sulit sekali membangun kepercayaan publik pada Polri, apalagi setelah adanya kasus Sambo. Ya. Nah ini jadi Polda Kaltara harus berbesar hati, ya, bukan tidak mempercayai, tapi justru untuk membuat ketika nanti dijelaskan, ya, dengan proses yang berdasarkan investigation yang saintifik, maka itu masyarakat bisa menerima karena semua dijelaskan oleh pihak yang memang tidak terkait langsung. Ini bukan sekali lagi bukan soal tidak percaya dengan. Kalau keluarga korban bagaimana? Pengacara keluarga korban, Anda setuju agar kasus ini disidik di Bareskrim Jakarta? Silakan. Setuju sekali, Bang. Tentu setuju sekali. Itulah harapan dari keluarga supaya tidak terjadi disinformasi. Karena dari hari Jumat kemarin itu banyak sekali informasi yang berseliweran gitu. Jadi nggak jelas gitu. Yaitu apa? Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Nah, terlebih tadi ada yang mengatakan bahwa itu bunuh diri. Tentu keluarga sangat keberatan sekali karena bahkan istrinya jam 10.44 waktu Indonesia Barat WIB itu masih komunikasi.
istrinya dalam kondisi hamil 8 bulan lebih. Ya. Mereka habis mendiskusikan mau melahirkan kapan, tanggal berapa mau lahir. Nah, dengan demikian maka keluarga menyimpulkan bahwa tidak mungkin kalau ini terjadi bunuh diri. Pasti ada sesuatu hal yang terjadi. Namun demikian tentunya kami menunggu hasil rilis yang memang resmi dari Polri supaya tidak ada lagi simpang siur. Harapan kami memang, Bang Hotman, bahwa ini disidik oleh Mabes Polri supaya tidak ada kecurigaan lainnya yang nantinya menimbulkan kegaduhan. Apakah Anda sebagai pengacara akan menyurati Kapolri? Saya rasa tidak perlu disurati karena Pak Kapolri juga sudah mengetahuinya. Saya berharap melalui forum ini, Bang Hotman, bahwa Pak Kapolri juga mendengar begitu, sehingga supaya tidak terjadi kegaduhan, miskomunikasi dan lain-lain, maka sebaiknya diambil alih oleh Mabes Polri. Nah, supaya tidak ada kecurigaan, oh ya aja karena ini adalah kejadiannya di Kaltara, kemudian di Kaltara apakah serius apa tidak, kan jadi ada pertanyaan. Agar lebih gitu, objektif itu maksud Anda ya? Agar lebih objektif. Ya oke. Kita istirahat lagi, ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.